Halo sobat pendengar, sekali bisa bertemu kembali di ruang diskusi kita. Untuk kali ini topik yang akan kita angkat itu merupakan topik yang lumayan penting untuk kita bahas. Yang akan kita bahas adalah visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa dalam peran kita sebagai ASN. Kita semua mengetahui bahwa ASN bukan hanya sekedar pegawai negeri yang bekerja di balik meja. Kita adalah wajah birokrasi, bahkan wajahnya bangsa Indonesia. Pelayanan kita, perilaku kita, bahkan cara kita berbicara bisa menjadi representasi dari Indonesia. Eh, ada baiknya sebelum memulai diskusi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Odi Anugrah Putra dari BKPSDM Banyuasin, dan sebelum lanjut untuk berdiskusi di podcast kali ini, eh, saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh lima rekan ASN kita yang luar biasa. Boleh teman-teman sekalian untuk perkenalkan diri masing-masing. Oke, silakan dari Vira dulu mungkin. Boleh kenalkan diri. Ya, halo, perkenalkan nama saya Vira Windri Milenia dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Sumatera Selatan. Halo semuanya, saya Evira Afla dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Sumatera Selatan. Hai semua, nama saya Aisyah dari Dinas Perkimitan Ogan Ilir. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Lanjutnya ke Kak Indira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indira Mila Putri dari Puskesmas Betung, Kabupaten Ogan Ilir. Kak Rina. Halo, perkenalkan nama saya Rina Jela dari Puskesmas Sungai Keli, Kabupaten Ogan Ilir. Oke. Teman-teman kita yang akan kita berdiskusi tentang eh, menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa dalam peran kita sebagai ASN. Langsung saja kita mulai sharing-sharing kita pada hari ini ya. Kita mulai dari yang paling mendasar terlebih dahulu. Menurut kalian nih, apa arti visualisasi bangsa dalam peran ASN? Oke, siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu? Silakan. Boleh Kak? Oke, silakan Kak Evira. Kalau menurut saya, visualisasi bangsa itu adalah bagaimana kita sebagai wajah Indonesia tercermin lewat perilaku kita. ASN itu, apalagi kita ini sebagai ASN, sebagai garis depan negara. Jadi kalau kita melayani dengan senyum, ramah, kemudian juga transparan, masyarakat itu akan merasa negara ini tuh peduli. Sebaliknya kalau kita arogan atau berbelit-belit, kemungkinan pandangan terhadap ASN akan jadi buruk. Oke, gitu ya pendapat Kak Evira. Lanjut lagi, siapa lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Saya tambahkan sedikit ya Kak. Visualisasi bangsa Oke. juga muncul dari lingkungan kerja kita. Kantor yang rapi, pelayanan yang tertib, penggunaan teknologi yang efektif, itu semua memberikan kesan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang modern dan peduli pada kenyamanan warganya. Saya setuju, tapi bagi saya visualisasi bangsa juga ada di bidang pendidikan. Misalnya ketika ASN guru mengajarkan siswa tentang cinta tanah air, disiplin, menghargai perbedaan. Itu bukan hanya mengajar mata pelajaran, tapi membentuk karakter generasi penerus bangsa. Oke, ada lagi pendapat Hmm, Kak Isa, Kak Pira? ya, Boleh. kalau dari sisi ekonomi, visualisasi bangsa bisa dilihat dari kemandirian kita. ASN biasanya mendorong penggunaan produk-produk lokal, terus tuh mengutamakan UMKM dalam pengadaan itu menunjukkan bangsa kita memiliki martabat dan tidak hanya bergantung pada impor. Oke, begitu ya. Kak Pira? Ya, kalau menurut saya sendiri, visualisasi bangsa itu ada di solidaritas sosial.
ASN itu menurut saya harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat bencana atau kesulitan, karena gotong royong itu merupakan DNA bangsa kita dan ASN bisa jadi motor penggeraknya. Oke, keren-keren sekali nih pendapat dari teman-teman ASN kita nih. Kalau dari saya pribadi sendiri, visualisasi bangsa itu terutama di loyalitas pelayanan. Di de- saya sendiri di BKPSDM itu sering melayani, tapi bukan masyarakat, masyarakat juga sih sebenarnya, tapi lebih ke sesama kita sebagai ASN. Eh, Masyarakat sering menilai negara dari seberapa mudah mereka mendapat layanan. Jadi kalau kita sigap, kita ramah, kita adil, itu artinya sedang menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Sekarang saya mau tahu apa yang bikin kalian paling bangga sebagai ASN sekaligus warga negara Indonesia. Siapa yang duluan? Mau berpendapat boleh. Nah, kalau saya sendiri bangga itu ketika budaya Indonesia ini diangkat ke dunia. Misalnya batik yang diakui oleh UNESCO atau tarian tradisional yang tampil di festival luar negeri. Oke. Ada lagi? Kalau saya ya Kak, rasa bangga muncul ketika melihat orang asing kagum dengan alam Indonesia. Kayak pantai, gunung, hutan tropis kita itu kan luar biasa. Jadi rasa bangga itu harus diikuti tanggung jawab kayak menjaga lingkungan, seperti itu. Oke. Menjaga lingkungan ya. Siapa lagi? Mm-mm. Kak Rina mungkin? Kalau saya bangga setiap kali melihat siswa-siswa bersemangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walau sederhana, itu menunjukkan bahwa nasionalisme masih hidup di dada anak bangsa. Lanjut lagi, Kak Aisyah. Kalau saya sih sangat bangga itu ketika UMKM kita tembus ke nasional, bahkan internasional, misalnya kayak kuliner-kuliner khas kita itu go internasional ke pameran-pameran itu sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Oke. Lanjut, Vira. Ya, kalau saya juga rasanya terharu ketika melihat masyarakat bisa bersatu ketika ada bencana. Semua orang turun tangan tanpa melihat latar belakang. Kayak sekarang lagi banjir di Bali, kita rakyat Indonesia rame-rame buka donasi buat bantu keluarga kita yang ada di Bali, dan saya rasa itu bukti bahwa bangsa ini punya jiwa kebersamaan yang kuat. Betul sekali. Oke, kalau dari saya sendiri, rasa bangga itu datang setiap kali bisa membantu masyarakat ataupun kita sesama ASN bisa saling membantu menyelesaikan urusan dengan cepat dan tepat. Misalnya ada warga yang bilang terima kasih, urusan saya selesai tanpa harus berbelit. Itu sangat sederhana sebenarnya. Tetapi bagi saya itulah bentuk kebanggaan terhadap mencintai secara nyata cinta tanah air bagi saya sendiri. Nah, kita juga nggak bisa tutup mata nih. Ada banyak tantangan dalam mewujudkan visualisasi bangsa. Menurut kalian nih, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visualisasi bangsa tersebut? Oke, mau mulai dari siapa? Bisa, Boleh, Kak. ayo Menurut saya, silakan. tantangan yang cukup besar itu adalah globalisasi. Karena zaman sekarang juga masih banyak orang yang lebih bangga dengan produk atau budaya luar negeri daripada milik sendiri. Padahal produk-produk Benar. lokal sekarang udah mulai banyak yang berkibar ya. Iya, benar-benar. Benar sih Siapa kayak lagi? anak-anak eh, Ya, eh, oke. anak-anak tuh lebih hafal karakter film luar negeri daripada pahlawan bangsa. Jadi kalau dibiarkan nasionalisme kita bisa terkikis. Oke. Ya, menurut saya di bidang ekonomi, produk impor sering dianggap lebih keren. Padahal kualitas produk lokal kita juga nggak kalah kerennya. Itu tantangan buat kita semua. Betul, betul. Mungkin tambahan dari saya, tantangan tantangan di sosial itu individualis sekarang ini ya, Mbak, apalagi udah banyak generasi-generasi
yang udah mulai individualis, sendiri-sendiri. Sosial itu udah mulai pudar, gotong royong pun udah mulai pudar. Bener banget, apalagi kan tantangan di birokrasi kita ini kan susahnya itu menjaga integritas ya. Kayak sekali ada ASN yang terlibat korupsi, seluruh citra kita tuh bisa tercoreng. Jadi kita sesama ASN, kalau bisa dimulai dari hal yang paling kecil dulu untuk menjaga integritas kita masing-masing. Oke, kalau gitu kita selanjutnya nih bicara soal aksi nyatanya nih. Kira-kira apa langkah yang bisa kita lakukan sebagai ASN nih? Kira-kira. Siapa yang mau pertama pendapat? Ayo. Kalau menurut saya bisa memberikan contoh kayak ASN itu harus disiplin, transparan, dan mendukung produk lokal dalam setiap kegiatan. Jadi kayak misal kemarin kami di kantor ada acara, ada rapat koordinasi, kemarin souvenirnya itu oleh-oleh khas Palembang, kayak kain jumputan, kayak gitu. Ya. Tambahan sih Cek. ASN itu bisa jadi pelopor gerakan lingkungan seperti hemat energi, pengurangan sampah plastik, dan penghijauan di kantor melalui ada DW ya, kalau di ASN ada ibu-ibu Dharma Wanita. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kalau menurut saya sih di era digital saat ini, ASN bisa jadi agen kampanye positif di media sosial. Bukan hanya share informasi, tapi juga menanamkan nilai kebangsaan lewat konten. Oke, terima kasih Kak Rina, Kak Aisyah, Kak Pira, Kak Evira, Kak Endrira. Mau menambahkan? Tidak ya? Oke. Untuk sahabat pendengar, dari diskusi kita hari ini jelas bahwa visualisasi bangsa bukan hanya jargon semata, tapi benar-benar aksi nyata dari kita dalam melakukan tindakan sehari-hari, khususnya kita sebagai ASN. Lewat pelayanan yang baik, dukungan pada produk lokal, kepedulian lingkungan, pendidikan karakter, dan semangat gotong royong. Semua itu bisa menciptakan serta menambahkan rasa bangga, cinta tanah air kita. Cukup sekian dulu ya untuk podcast kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi inspirasi nih. Dan terima kasih juga untuk kalian yang mendengarkan. Mari kita wujudkan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Batik telah dikenal di Indonesia sejak zaman nenek moyang, tepatnya pada abad ke-17. Motif batik di Indonesia sangat beragam, yang terinspirasi dari alam, flora, fauna, dan budaya. Batik awalnya hanya digunakan oleh orang-orang keraton dan pengikutnya. Namun, seiring berjalannya waktu, batik mulai menyebar ke masyarakat umum. Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan.